Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wahyu Parudin. Ini saya akan membawakan materi tentang algoritma dan struktur data. Materi ini saya dapat dari pelajaran algoritma dan juga beberapa dari web. Percabangan dan perulangan dalam bahasa pemrograman Python. Memahami konsep dasar percabangan dan perulangan di Python untuk pengembangan aplikasi. Pengenalan percabangan dan perulangan dalam Python. Memahami konsep dasar percabangan dan perulangan untuk pemrograman yang efisien. Yang pertama, konsep dasar. Memahami konsep dasar percabangan dan perulangan adalah kunci dalam pemrograman Python. Yang kedua, perulangan. Perulangan memungkinkan eksekusi kode berulang kali untuk efisiensi. Yang ketiga, percabangan. Percabangan memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, efisiensi kode. Keduanya meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas kode dalam proyek pemrograman. Struktur percabangan: if, elif, dan else. Memahami percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, if. Mengeksekusi blok kode jika kondisi benar. Struktur if memeriksa kondisi yang diberikan. Jika kondisi tersebut benar, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Yang kedua, elif. Elif menyediakan alternatif jika kondisi if salah. Elif memberikan opsi tambahan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi if tidak terpenuhi. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Yang ketiga, else. Menangani semua kasus lain jika semua kondisi di atas salah. Else digunakan sebagai penangkap jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Ini memastikan bahwa ada tindakan yang diambil dalam setiap situasi. Penggunaan nested if dalam pengambilan keputusan. Pengertian nested if. Nested if adalah pernyataan bersarang yang digunakan untuk pengambilan keputusan kompleks dalam pemrograman. Manfaat nested if: memberikan kontrol lebih halus atas alur program, memungkinkan keputusan yang lebih tepat tergantung pada beberapa kondisi. Struktur dasar nested if dalam Python dimulai dengan if, diikuti dengan kondisi bersarang. Contoh kode if kondisi 1 sama dengan if. Kondisi 2 hashtag eksekusi jika kedua kondisi benar. Penggunaan dalam keputusan. Nested if sering digunakan dalam situasi di mana beberapa kondisi harus diperiksa sebelum mengambil keputusan akhir. Percabangan dengan operator logika. Memahami cara kerja operator logika dalam percabangan di Python. Yang pertama, AND. Operator AND mengembalikan benar jika semua kondisi yang diperiksa adalah benar. Yang kedua, NOT. Operasi NOT mengembalikan hasil dari kondisi yang diperiksa, menjadikannya benar jika awalnya salah. Dan yang terakhir, OR. Operasi OR mengembalikan benar jika salah satu dari kondisi yang diperiksa adalah benar. Pengantar perulangan, for and will. Yang pertama, perulangan dalam Python. Perulangan dalam Python terdiri dari dua jenis utama, for dan will. Yang kedua, for loop. Mengulang elemen dalam urutan seperti list atau tuple memungkinkan iterasi yang efisien. Yang ketiga, will of. Mengulang selama kondisi tertentu benar digunakan saat jumlah iterasi tidak ditentukan sebelumnya. Penerapan for loop dalam pemrograman. Iterasi dengan for loop. For loop digunakan untuk iterasi dengan jumlah yang diketahui, memungkinkan perulangan yang terkontrol. Yang kedua, contoh penggunaan for loop termasuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah list atau menjelajahi isi list. Yang ketiga, kode contoh. Berikut kode contoh penggunaan for loop. Angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. For and in angka dan print
Yang keempat, mencetak elemen. For loop mencetak setiap angka dalam list dengan iterasi sehingga menggunakan pemrograman. Penggunaan while loop untuk kondisi dinamis. Memahami kapan dan bagaimana menggunakan while loop dalam Python. Definisi while loop. While loop adalah struktur kontrol yang memungkinkan perulangan selama kondisi tertentu terpenuhi. Kedua, kapan digunakan? Digunakan saat kondisi berhenti tidak ditentukan sebelumnya, bergantung pada hasil eksekusi. Ketiga, contoh kode. Contoh kode mencetak angka dari 0 hingga 4 menggunakan while loop. Yang keempat, keuntungan. Memberikan fleksibilitas dalam pengulangan, sangat berguna untuk iterasi dinamis. Yang kelima, resiko. Memungkinkan terjadinya infinite loop jika kondisi tidak terupdate dengan benar. Kontrol perulangan, break dan continue. Memahami cara kerja break dan continue dalam perulangan Python. Yang pertama, break, menghentikan perulangan sepenuhnya sehingga tidak ada iterasi lebih lanjut yang dilakukan. Kemudian continue, melewatkan iterasi saat ini dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya dalam perulangan. Nested loop, perulangan bersarang di Python. Memahami perulangan bersarang dan penerapannya dalam seluruh pattern. Perulangan bersarang. Perulangan bersarang memungkinkan kita untuk melakukan iterasi di dalam iterasi, memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data. Akses data multidimensi. Dengan perulangan bersarang, kita dapat mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan dalam struktur multidimensi seperti matriks. Contoh kode Python. Terdapat contoh kode Python yang menunjukkan penggunaan dua loop bersarang, memberikan gambaran praktis tentang implementasinya. Penggunaan loop untuk pemrosesan data. Menerapkan loop dalam aplikasi Python. Fungsi loop. Loop digunakan untuk pemrosesan data dalam berbagai aplikasi, termasuk pengurutan dan pengulangan string. Contoh dalam Python, menghitung panjang string dan jumlah elemen dalam list merupakan contoh penggunaan loop yang umum dalam Python. Tip dan trik untuk menggunakan percabangan dan perulangan. Penerapan efektif dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, gunakan pernyataan elif. Pernyataan elif membantu menghindari penggunaan banyak if, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dibaca. Yang kedua, gunakan loop comprehension. Loop comprehension memungkinkan kita melakukan operasi sederhana dengan sintak yang lebih ringkas dan efisien. Kemudian yang ketiga, kondisi while loop. Pastikan kondisi dalam while loop dapat mencapai false untuk mencegah terjadinya infinite loop yang dapat menghentikan program. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.